Selanjutnya kita belajar tentang koordinat titik C terhadap titik acuan B. Nah, ini kita belajar tentang apa anak-anak? Ini kita belajar tentang koordinat relatif ya. Nah, disediakan gambar bahwa letaknya adalah demikian ya. Koordinatnya sudah ditentukan. Kita lihat ya, letaknya di sini. Koordinat titik C ya, koordinat titik C dilihat dari koordinat atau dengan acuan titik B. Nah, kalau kita mengerjakan soal dalam bentuk ya, sudah ditunjukkan petanya begini, kita bisa membacanya dengan mudah. Kemarin barangkali sudah kita pelajari ya. Kita bisa membuat bantuan ya, bantuan garis yang menunjukkan ini adalah sebagai pusat koordinat yang baru ya. Karena acuannya di sini kita lihat soalnya adalah titik acuannya adalah di B gitu ya. Nah, acuannya ada di B. Titik acuan di B, maka ini sebagai pusat. Letak C sekarang kita baca, kita lihat dari B. C itu arahnya dari B menuju ke kiri. Nah, ini berarti kalau dari B menuju ke kiri, 3 satuan berarti negatif 3, kemudian ya. Setelah itu dia ke atas. Ke atasnya bisa kita lihat juga, kita dibantu dengan kondisi letak petanya. Negatif 4 sampai 1 itu adalah 5 satuan. Nah, karena ke atas ya. Sehingga koordinat baru ya, koordinat titik C terhadap acuan B itu adalah negatif 3,5. Ini jawabannya. Nah, di samping itu kita juga berusaha menerapkan kemudahan-kemudahan yang sudah kita pelajari ya. Kalau kita terapkan bahwa kita punya rumus yang mudah, barangkali sudah kita ingat ya. Baru itu lama dikurangi acuan gitu ya. Kalau X baru ya, X baru itu ya berarti X lama dikurangi X acuan gitu. Nah, lama yang mana nih? Lama berarti C ini kita lihat sebagai koordinat terhadap titik koordinat terhadap pusat 0,0, itu lamanya adalah dia 5,1. Sedangkan acuan yang dipakai B-nya ini acuannya ya, ini adalah koordinatnya 8, negatif 4. 8, negatif 4. Oke. Masukkan ya. Ini tadi ini kita sebut sebagai ya, ini lama, boleh diberi keterangan biar mudah. Kemudian ini acuan. Ya. Kita masukkan X lamanya 5 ya. Kemudian X acuannya di sini kita lihat 8. Ya. 5 dikurangi 8 hasilnya adalah negatif 3. Untuk Y-nya sama, Y baru sama dengan Y lama dikurangi Y acuan. Y lama berarti 1 ya. 1. Y acuannya adalah negatif 4. Maka 1 dikurangi negatif ya, berarti 1 ditambah 4 hasilnya adalah 5. Kita peroleh koordinat ya, C baru. Ini adalah dibaca X-nya dulu negatif 3,5. Nah, silahkan diterapkan rumusan yang sudah kita pakai ya, kita sudah pelajari ini, sehingga kalau dibandingkan atau diperlihatkan dengan menggunakan peta ataupun dengan rumusan ini, hasilnya harus sama. Lanjut, yuk. Titik A 3,1 terhadap titik acuan A, negatif 1 mempunyai koordinat 4, B. Hasil A plus 2B adalah titik. Ya. Ini tanya apa, ini apa. Nah, ketika kita mengerjakan soal semacam ini, ya, kita lihat, kita cermati satu persatu dengan kemampuan membaca kita, ya, kita pahami. Ya. Titik A 3,1 ini apa ini? Terhadap titik acuan. Ini ada acuan ya, mempunyai koordinat. Oh, ini berarti ini lama ya. Ini lama. Ini lama, ini koordinat lama. Nah, ini koordinat lama. Jadi
Barangkali kalau kita mengerjakan soal perlu kita beri tanda gitu biar mudah. Ya. Kemudian terhadap titik acuan, ini acuannya. Mempunyai koordinat ini. Nah, ini baru ini. Ini baru. Ya. Pertanyaannya adalah hasil A plus 2B. Oke, ini tunggu dulu sebentar ya. Kita kalau dituliskan lengkap, diketahuinya dulu, begitu bolehlah kita tulis lama ya. Barangkali ini membantu kita mengerjakan ya. Mudah ya, dikumpulkan begitu. Acuannya, kemudian acuannya kita masukkan. Kemudian ini yang baru. Yang baru 4, B. Yang ditanyakan tadi apa? Oh, yang ditanyakan A plus 2B. Tapi mengerjakannya coba kita ikuti dulu. Kalau kita mengerjakan soal semacam ini, kita jangan fokus langsung ke hasil akhir. Step by step-nya harus kita ikuti ya. Tahapan-tahapannya itu harus kita ikuti. Kalau kita mempunyai soal semacam ini, barangkali bekal yang kita miliki itu adalah kita ingat kalau kita mau menghitung yang baru itu adalah lama ya dikurangi acuan. Nah, barangkali rumusan ini bisa diulang-ulang menghafalkan sehingga kalian lincah ya menggunakannya ya terbiasa gitu. X baru nanti ya X lama dikurangi X acuan. Kita masukkan. X baru di sini kita peroleh angka 4. Dari mana? Dari soal ini kan ada di soalnya tadi ya. Kemudian X lamanya 3. Nah, sedangkan X acuannya adalah A. Oke, masukkan saja. Nah, terus bagaimana kita ngitung A? Oke, kita gunakan pakai PLSP kita dulu ya waktu di kelas 7 ya. Kita pindah ruas ke kiri ya. Ini A gitu. A kan ini dikurangi 3, pindah ke kiri ya. Jadi A atau ditambah A atau A menulisnya. 3-nya tetap di ruasnya sendiri, 4 pindah ruas ke kanan jadi dikurangi 4, 3 dikurangi 4 hasilnya negatif 1. Oke. Kemudian bagaimana dengan Y barunya? Kita terapkan aja sama Y baru sama dengan Y lama dikurangi Y acuan. Masukkan angkanya. Y barunya adalah sudah ada diketahui di soal B. Oke. Y lamanya adalah 1 ya. Kemudian Y acuannya adalah negatif 1. Perhatikan dengan teliti penulisannya ya. Dikurangi negatif ya kita tuliskan dikurangi negatif. Di sini ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Oke, A-nya sudah ketemu, B-nya sudah ketemu. Bisa kita kembalikan ke soal mula-mula sehingga A plus 2B tinggal kita gantikan. A-nya kita ganti ke substitusi negatif 1, kemudian 2 kali B, 2 kali 2, negatif 1 ditambahkan 4, hasilnya adalah 3. Alhamdulillah, ketemu ya. Nah, ternyata soal ini pengerjaannya tidak sesulit ketika kita awal membacanya karena kita menemukannya dengan runutan ya, dengan keterangan dan dengan rumusan yang sudah kita pelajari mudah insyaallah ya. Nah, ini lagi. Diketahui titik P terletak pada koordinat 5, negatif 6 terhadap titik acuan 0,0. Titik P akan terletak pada koordinat negatif 3,2 jika titik acuannya berpindah ke koordinat titik-titik. Soal dipahami ya, kemudian kita cermati. Titik P 5, negatif 6 ini adalah koordinat mula-mula ya. Ini adalah poin. Ini adalah lama. Ini lama. Ya. Kemudian ini acuan yang memang semua pusat koordinat kartesius di 0,0 ya. Titik P akan terletak pada koordinat negatif 3,2 akan terletak. Berarti ini baru anak. Nah, pertanyaannya apa dong? Pertanyaannya adalah titik acuan. Nah, jadi kalau ini dituliskan secara lengkap begini ya. Ini berarti yang diketahui itu lama 5,6. Kemudian baru ya, baru tadi negatif 3,2. Nah, berarti yang ditanyakan kalau begitu di soal itu adalah acuannya, koordinat acuan itu. Nah, acuannya di mana?
Sama, cara mengerjakannya kita gunakan baru ya. Sama dengan ini jawabannya saya bikinkan dulu. Ini adalah lama dikurangi acuan. X baru ya. X baru sama dengan X lama dikurangi X acuan. X baru diketahui hasilnya negatif 3. X lama 5 ya. Nah, nanti akan kita hitung X acuannya gitu ya. X acuan. Berarti kalau menghitung X acuan kita dapatkan dari 5 dikurangi negatif 3 atau 5 ditambah 3 dikurangi, kita pindah ruas kanan bisa dengan mudah kita tuliskan tambah 5 tambah 3 8. Sama untuk Y-nya, yuk Y-nya sekarang. Y yang baru itu adalah Y lama dikurangi Y acuan. Y baru sudah kita dapatkan dari yang diketahui tadi, nilainya 2 ya. Y lama, Y lamanya negatif 6. Y acuannya ditanyakan nih. Berarti Y acuannya menghitungnya ya, negatif 6 ya, 2-nya dipindah ruas ke kanan menjadi dikurangi 2. Negatif 6 dikurangi 2, hasilnya adalah negatif 8. Sehingga diperoleh koordinat acuan. Ya, di sini kita dapatkan, kita baca X-nya dulu ya. Agar bermanfaat, silahkan subscribe, komen, dan like. Terima kasih.